Sebuah jaringan kecil bernama ARPANET dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Mereka mulai menjalin benang-benang koneksi yang kasat mata. Tanpa disadari, benang-benang itu kian tumbuh menjadi sebuah jaringan raksasa alam yang menyelimuti seluruh dunia yang kita kenal sebagai internet, alam sadar universal. Kini, berkembang artificial intelligence, varian turunan komunikasi internet, bukan lagi sekedar metafora, namun mampu melampaui kehidupan intelektual dan psikologis kita. Internet telah menjadi kebutuhan pokok yang mencakup segala sendi kehidupan manusia. Ironisnya, saat ini 21% penduduk Indonesia masih kekurangan akses internet. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui kerjasama dengan Starlink, perusahaan miliarder Amerika Serikat Elon Musk. Starlink telah mendapatkan berbagai kemudahan perizinan dari pemerintah, mulai dari uji layak operasi, surat keterangan layak operasi, hingga izin penyedia VSAT dan Internet Service Provider di Indonesia untuk memenuhi harapan hidup masyarakat Indonesia di desa terpencil dan pulau-pulau kecil. Kehadiran Starlink berpotensi mengubah lanskap internet di Indonesia. Namun, apakah ini benar-benar suatu terobosan yang kita perlukan? Bagaimana dengan biaya layanan internet Starlink? Bagaimana ekuilibrium keekonomian masyarakat desa terpencil dan pulau-pulau kecil jika dibandingkan dengan biaya layanan provider nasional yang sudah ada? Bagaimana dengan kecepatan internet satelit yang ditawarkan oleh Starlink? Selain itu, bagaimana dampak terhadap data masyarakat dan kerahasiaan negara akibat penggunaan satelit asing? Mengingat konektivitas ini menggunakan satelit Amerika Serikat yang kini terus memantau Indonesia. Apakah Starlink hanya proyek mercusuar untuk kepentingan geopolitik dan geostrategis? Kali ini, kami akan mengeksplorasi manfaat dan tantangan penggunaan Starlink di tanah air, serta bagaimana teknologi ini dapat mengubah lanskap digital Indonesia. Mari kita telusuri, apakah Starlink bisa menjadi surga bagi pengguna internet di Indonesia atau justru menjadi neraka? Starlink telah resmi mengudara di Indonesia sejak Mei 2024. Kehadiran Starlink bukan hanya untuk kebutuhan ibu kota Nusantara, namun juga untuk menawarkan akses internet di daerah terpencil dengan kecepatan yang tinggi dan kemudahan instalasi. Saat ini, penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, terutama masyarakat di perkotaan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa 78,19% atau sebagian besar penduduk Indonesia kini sudah bisa mengakses internet. Namun sayangnya, masih ada sekitar 21% masyarakat pedesaan, khususnya di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan pegunungan belum terkoneksi internet secara stabil. Keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis menjadi kendala utama. Kesenjangan digital di daerah terpencil berdampak buruk bagi pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Anak-anak desa kesulitan untuk mengikuti pelajaran online. Masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha karena keterbatasan informasi, serta kesenjangan antara masyarakat kota dan desa semakin melebar. Selayaknya, Starlink satelit milik Elon Musk ini akan menjadi jawaban dalam kesenjangan digital di Indonesia. Kenyataannya, biaya internet Starlink lebih tinggi dari provider lokal, sehingga belum tentu mampu terjangkau secara ekonomi oleh masyarakat pedesaan di desa terpencil. Dari sudut pandang teknis,
Starlink juga membutuhkan listrik yang lebih stabil sebagai penggunaan cross-pole receiver antena parabola VSAT di bumi agar dapat menerima sinyal dari satelit. Selain itu, Starlink memiliki keterbatasan kapasitas bandwidth. Alokasi penggunaan spektrum frekuensi radio diatur oleh pemerintah karena spektrum frekuensi adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Untuk mengatasi kesenjangan digital membutuhkan upaya bersama. Pemerintah harus berperan aktif untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi lokal dan memberikan insentif kepada operator telekomunikasi agar mereka mampu mencari solusi teknologi yang inovatif. Di lain sisi, masyarakat pedesaan membutuhkan pelatihan dalam menggunakan teknologi dan sektor swasta perlu dirangkul untuk turut berinvestasi. Meskipun Starlink telah memenuhi sebagai persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh Kominfo, kita harus mengatasi dari ketergantungan pada infrastruktur satelit asing yang dapat membuat negara menjadi rentan terhadap serangan cyber atau penggangguan fisik. Kini, beberapa negara maju tengah berlomba dalam membangun senjata ruang angkasa yang meningkatkan risiko konflik jika satelit juga digunakan untuk tujuan militer. Penggunaan satelit asing juga menimbulkan kekhawatiran terkait kedaulatan nasional dan keamanan data. Masih dari perusahaan milik Elon Musk, SpaceX tengah membangun jaringan ratusan satelit mata-mata di bawah kontrak rahasia dengan Badan Intelijen Amerika. Proyek investasi Pentagon itu menunjukkan keterlibatan luas SpaceX untuk penggunaan intelijen dari militer Amerika dalam sistem satelit orbit rendah sebagai pendukung operasional pasukan darat. Jika berhasil, program ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer Amerika dalam menemukan target potensial di seluruh dunia. Senjata anti-satelit atau ASAT memiliki beragam tujuan strategis seperti melindungi aset satelit, menetralkan ancaman, menunjukkan kekuatan untuk mencegah tindakan agresif, dan meningkatkan prestise serta pengaruh di panggung dunia. Namun, teknologi satelit yang sangat canggih juga bisa disalahgunakan sehingga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan nasional. Sebagai contoh, serangan jarak jauh yang dikendalikan melalui satelit. 4 Februari 2023, balon mata-mata Tiongkok ditembak jatuh oleh rudal Amerika di atas Carolina Selatan. Komando Utara Militer Amerika menemukan beberapa komponen termasuk sensor kunci dan perangkat elektronik. Teknologi satelit seperti drone komersial, satelit mini atau CubeSat, dan perangkat komunikasi portable bisa dimodifikasi menjadi alat berbahaya atau digunakan untuk tujuan kejahatan. Pertanyaannya, apakah regulasi ketat yang diberikan oleh Kominfo kepada Starlink sudah dilengkapi dengan seperangkat pemantauan teknologi untuk masuk memantau lebih dalam seluruh aktivitas Starlink di luar angkasa nasional? Atau hanya sekedar menerima laporan sepihak dari Starlink? Pertanyaan ini penting karena persaingan geopolitik antar negara besar dalam hal akses ke ruang angkasa dan kontrol atas data satelit sangat signifikan. Regulasi ketat selayaknya harus diterapkan dengan teknologi dan pengawasan yang tepat. Kita perlu membangun sistem pertahanan untuk melindungi negara dari serangan berbasis satelit. Penggunaan satelit di ruang angkasa belum diatur secara komprehensif oleh hukum internasional. Sehingga apabila terjadi dispute, menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik global. Kita belajar dari dampak embargo teknologi Amerika terhadap Venezuela. Kondisi itu menciptakan krisis di sektor komunikasi dan navigasi di negara Venezuela, sehingga memaksa negara itu untuk mencari solusi ke Rusia dan Tiongkok. Meskipun hingga saat ini
Venezuela tetap menghadapi banyak kendala teknologi. Persaingan peluncuran satelit antara OneWeb dan Starlink menunjukkan betapa sulitnya membangun konstelasi satelit. Tantangan dana yang besar, persaingan yang sengit, dan risiko teknis membuat proyek ini sangat berisiko. Kita menuju ke Timur Tengah. Beberapa negara di Timur Tengah juga mengalami embargo teknologi dari Amerika Serikat akibat konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Penggeseran strategi investasi Elon Musk antara bintang dan bumi di tanah air tidak terlepas dengan kepentingan strategis geopolitik dan kontrak investasi Pentagon. Elon Musk lebih memilih sektor aerospace di Indonesia dibandingkan nikel untuk Tesla yang telah diresponnya dengan retorika PR yang normatif. 1. Potensi pasar besar di daerah terpencil. 2. Kecepatan implementasi dibandingkan proyek pertambangan. 3. Keselarasan dengan visi jangka panjang SpaceX. 4. Risiko bisnis yang lebih rendah. 5. Dukungan pemerintah dan kemudahan pembangunan infrastruktur. 6. Persaingan global yang ketat mendorong Starlink untuk bergerak cepat. Selain di Indonesia, Starlink sudah beroperasi di Amerika sebagai negara dengan pasar yang besar dan kompetitif. Fokus Starlink di Amerika untuk mereguk pangsa pasar pengguna di pedesaan serta membutuhkan kecepatan yang tinggi dengan latensi rendah. Di Kanada, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau membuat Starlink menjadi solusi untuk menghubungkan komunitas daerah terpencil. Di Afrika, meski potensi pasarnya besar, tantangan infrastruktur dan keterbatasan daya beli menjadi kendala. Sementara di India, pemerintah India sangat mendukung pengembangan infrastruktur digital, menjadikan Starlink sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas di pedesaan. Perlu diingat, satelit berjenis low Earth orbit seperti Starlink mampu memancarkan frekuensi 60 derajat pandangan di luar angkasa ke bumi. Sehingga saat ini 5 negara yang telah disebutkan tadi telah mencakup pemantauan seluruh dunia oleh Amerika. Starlink memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah konektivitas di Indonesia. Namun, langkah strategis dari pemerintah sangat diperlukan. Indonesia tetap perlu membangun infrastruktur telekomunikasi yang mandiri dan kuat serta meningkatkan keamanan cyber untuk melindungi data nasional. Kominfo harus melakukan kajian mendalam mengenai dampak hukum internasional, geopolitik, dan geostrategis dalam penggunaan teknologi satelit asing. Secara keseluruhan, kontrak Starlink telah menjadi suatu keniscayaan yang kini harus ditelan oleh publik untuk menyikapi peluang sekaligus membawa tantangan yang akan dihadapi secara bijaksana oleh generasi penerus bangsa. Kominfo tidak boleh hanya menerima laporan sepihak dari Starlink. Pengawasan keamanan cyber negara harus dilakukan secara langsung, ketat, independen, dan auditable dalam proses operasional satelit asing di wilayah NKRI. Selain itu, Kominfo harus memiliki target yang jelas untuk mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi di desa-desa terpencil dan kepulauan. Operator telekomunikasi lokal perlu beradaptasi dengan kehadiran Starlink untuk mencari solusi inovatif agar tetap kompetitif dalam persaingan global. Tanggung jawab kita bersama adalah meningkatkan literasi digital, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan mengawasi kinerja pemerintah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan digital Indonesia. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.